Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, khususnya alumni Sekolah Misi Maturia Makassar. Nah, beberapa waktu terakhir ini kita banyak dipusingkan soal apa? Virus corona. Ya, kita sibuk-sibuk ya. Sampai-sampai saya melihat di medsos, bahkan saya ada yang mengirimi brosur ya, bagaimana ibadah itu kemudian dibatalkan, tidak dibuat lagi di tempat ibadah, tetapi dibuat secara streaming ya. Jadi bisa dilihat lewat medsos dan sebagainya. Nah, ada juga saya lihat rencana untuk buat seminar, buat ini, buat itu ya. Padahal itu daerah belum ada tertular virus corona ya. Tapi kemudian ada pemberitahuannya bahwa itu dibatalkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang sangat prihatin bagi saya, dan saya berdoa supaya alumni Sekolah Misi Maturia tidak melakukan hal itu. Kita perlu mentaati sebagai warga negara himbauan pemerintah, misalnya tidak berjabat tangan atau sebagainya, itu kita sangat menghormati itu. Namun satu hal untuk ibadah, saudara ya, kita perlu juga supaya kita menerapkan iman percaya kita. Ya, saya akan bacakan dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-6. Dikatakan, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadah lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ya, kalau saya lompat lagi ayat 9, lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Ayat 10 dikatakan, sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua dan berkata kepada orang sakit itu, ulurkan tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Saudara, ya, saya berprinsip begini. Kalau kita beribadah, Tuhan Yesus bilang di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Nah, kalau kita membaca Alkitab, ya, Alkitab ini bukan dongeng. Ini sudah melalui proses kanonisasi. Ya, oleh bapak-bapak gereja, oleh ahli-ahli kitab, ya, bahwa semua yang tercatat itu benar adanya, itu firman Tuhan yang harus kita percaya. Nah, Yesus, ada orang masuk ke bait Allah dalam keadaan, katakanlah mungkin kalau istilah sekarang itu stroke lah, mati tangan kanannya. Tapi ketemu Yesus di dalam rumah ibadah dan bait Allah, apa yang terjadi? Dia sembuh. Begitu. Ya, nah, bagaimana mungkin ya kita hari-hari terakhir ini justru ya, ibadah itu dibatalkan karena apa? Takut orang masuk ibadah tidak sakit jadi sakit, aneh toh. Nah, iman itu apa? Percaya sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya. Nah, saya percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, kata Yesus. Nah, Tuhan hadir, kata sakit pasti sembuh. Katakanlah orang bawa virus corona, dia terjangkit, dia tidak tahu, tapi dia masuk ke dalam bait Allah. Waktu kita kumpul berdoa bersama, Tuhan hadir. Saya percaya bahwa sakit itu disembuhkan, bukan dia malah menularkan sakitnya. Tapi ini memang susah bicara karena itu iman yang belum kita lihat toh. Nah, dan saya tidak mau berbantah-bantah dengan siapapun juga, tetapi saya mengalami hal itu. Kalau kita pelajari keterangan-keterangan bahwa ya lebih berbahaya itu demam berdarah, lebih banyak orang mati daripada ini virus corona. Kenapa menakutkan? Karena penyebarannya saja yang cepat, dan kalau orang kena itu sesak napas, itu yang buat dia teriak-teriak. Ya, tapi kalau untuk soal bicara mati, lebih banyak matinya itu orang demam berdarah dan lain-lain. Ya, nah, saya pernah sakit jauh lebih hebat daripada virus corona ini.
saya kena kanker kelenjar getah bening ganas, stadium lagi sedikit 3. Ya, pada saat itu saya juga tidak punya uang, ditipu habis, Pak. Ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya percaya di dalam bait Allah, kalau Tuhan hadir, saya pasti sembuh. Maka setiap hari saya ada di sini. Setiap siang saya ada di Kapel Sekolah Misi Manturia, Makassar. Setiap siang saya berlutut, saya angkat tangan saya menyembah Tuhan, saya berserah, saya percaya Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Maka saya memuji menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang pergi Singapura, keluar biaya berapa miliar, mati. Saya tidak punya uang pada waktu itu, tapi saya punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya di bait Allah, orang datang sakit pulang pasti sembuh. Ya, apalagi kalau kita di dalam bait Allah itu ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu tidak makan roti anggur secara kebiasaan, tapi itu makan roti dan anggur adalah persekutuan kita imaninya, persekutuan dan tubuh dan darah Yesus. Dan kalau tubuh dan darah Yesus menunggal dan tubuh dan darah kita, tidak ada sakit, tidak ada bibit penyakit, tidak ada virus bisa bertahan. Semua dihancurkan. Saya alami itu. Ya, pada saat saya mengalami detik-detik hari-hari yang buruk sekali dalam hidupku, itu pada Februari 2014. Disitulah hatiku. Ada suara datang ke kapel sekolah tiap hari berdoa. Maka saya tiap hari mengangkat tangan di sini. Dan apa yang terjadi? Ya, bulan Juni 2014, dengan terheran-heran, Dr. Nugroho dari Rumah Sakit Kanker dan Mais itu berkata, dari hasil CT scan, biar satu titik pun benih kanker tidak ada lagi di tubuh saya. Dia bilang orang biasa kemo 14 kali masih ada seperti beras, pada waktu di laser tubuhnya sudah tidak tahan, dia mati. Tapi Bapak itu cuma 6 kali. Tapi sedikit pun benih kanker itu tidak ada lagi pada tubuh Bapak. Maka saya di hadapan dokter, saya bilang, haleluya. Dia kaget. Saya puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Saya tiap hari ada di sini, saudara. Ini Kapel Sekolah Misi Manturia Makassar, Jalan Gunung Nabar. Tiap hari saya memuji Tuhan. Tiap hari menyembah Tuhan, berserah sepenuhnya. Dan saya percaya Yesus hadir. Orang datang dalam bait Allah, datang sakit pulang sembuh. Ya, maka saya percaya itu, dan apa yang terjadi, saya disembuhkan Tuhan dengan luar biasa. Karena itu saudara, mari semua alumni Sekolah Misi Manturia, ya, jangan pernah menutup ibadah hanya alasan takut. Percayalah, kalau kita sebagai gembala sidang, maka tugas kita seperti Tuhan Yesus itu berdoa syafaat bertalu-talu untuk jemaat. Bukan hanya menerapkan kita punya hak sebagai gembala, sebagai ini, sebagai ini. Bukan, tapi tugas tanggung jawab gembala itu adalah apa? Berdoa syafaat bertalu-talu untuk jemaat, meminta perlindungan Tuhan untuk jemaat. Dan pada waktu kita ibadah, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga orang masuk ke ibadah, tempat ibadah, dia datang mungkin dia tertular virus di luar. Begitu dia masuk, Tuhan sembuhkan dia. Bukan malah orang sehat masuk gereja malah tertular sakit. Bukan. Tapi sekali lagi, bukan untuk berbantah-bantah, itu tergantung iman kita masing-masing. Dan saya sudah mengalami hidupku ini kena penyakit yang jauh lebih hebat, jauh lebih jahat daripada virus corona itu. Tapi saya datang di bait Allah, saya sembuh. Karena itu, mari semua kita, ya, hari yang terakhir ini banyak berdoa untuk pribadi kita, keluarga kita, ya. Kalau kita adalah hamba Tuhan, berdoa untuk semua jemaat juga, minta Tuhan melindungi bungkus dan kuasa darah Yesus.
berdoa untuk pemerintah kita, berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, apapun latar belakangnya, agamanya, apapun, ya, kita berdoa supaya ada satu kuasa Tuhan melindungi Indonesia. Negara lain tertular virus banyak yang mati, tapi negara kita ada perlindungan Tuhan. Virus memang ada, ya, tidak pernah Tuhan janji kalau kita ikut diam tidak ada badai topan. Yang Tuhan buat adalah apa? Kalau dia ada di perahu kita, badai topan boleh datang, kita pasti aman. Indonesia, mungkin virus corona boleh masuk, tapi kalau doa bertalu-talu, Yesus ada di Indonesia, badai virus corona boleh ada, tapi itu pasti reda dan semua kita pasti selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.